Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udari dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait analisis manajemen strategi pada organisasi publik Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Bappenas. Visi Bappenas: perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi Bappenas, pertama, menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Kedua, menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien. Analisis saya terkait visi dan misi Bappenas. Visi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah sesuai dengan kriteria visi, yang mana visi itu merupakan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Bappenas, yaitu menyelenggarakan pembangunan nasional dengan berlandaskan gotong royong untuk mewujudkan Indonesia maju. Sedangkan visi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah mencerminkan tujuan jangka pendek yang akan dicapai, yaitu melaksanakan perencanaan pembangunan agar bangsa ini maju dan sejahtera, serta membuat lembaga perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien, agar tercipta kekuatan yang solid dalam menyelenggarakan pembangunan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran Bappenas. Tujuan Bappenas yang pertama, mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. Tujuan yang kedua, yaitu mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan yang ketiga, mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien. Sasaran Bappenas. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Analisis saya terkait tujuan dan sasaran dari Bappenas. Menurut saya, tujuan dan sasaran dari Bappenas telah sesuai untuk mewujudkan visi dan misi dari Bappenas. Selanjutnya, matriks SWOT dengan strategi berprinsip SMART. Strategi SO, yaitu kombinasi antara strength dan opportunities atau kekuatan dengan peluang. Bappenas memiliki konsultan yang handal dalam mempromosikan pembangunan serta telah bekerja sama dengan pemerintah maupun institusi daerah sehingga memudahkan dalam proses perealisasian pembangunan. Melihat kekuatan dan peluang yang dimiliki Bappenas, maka strategi SO yang tepat yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang ada berupa konsultan yang handal yang dimiliki Bappenas
sehingga peluang yang ada seperti telah menjalin kerjasama dengan pemerintah atau institusi daerah, maka segala rencana perencanaan pembangunan akan berjalan lancar dan sesuai target rencana. Selanjutnya ada strategi WO, yaitu strategi kombinasi antara weakness dan opportunities atau kelemahan dengan peluang. Pekerjaan Bappenas yang overload atau berlebihan dan masih banyak perencana yang berkutat dalam hal administratif, tetapi memiliki peluang untuk menjalin kerjasama yang erat dengan pihak institusi lain. Dengan melihat kelemahan dan peluang yang dimiliki Bappenas, maka Bappenas dalam upaya mengatasi overload pekerjaan mengambil upaya berupa melebarkan sayap kerjasama dengan institusi lain agar kerjaan Bappenas menjadi ringan dan tujuan dari pembangunan bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada strategi ST. Strategi ST itu merupakan strategi kombinasi antara strength dan traits. Bappenas memiliki konsultan-konsultan yang handal dan mampu menghandle pekerjaan pembangunan dengan baik. Namun, dalam prosesnya, banyak pihak-pihak palsu yang mengatasnamakan Bappenas dan mencatut nama Bappenas. Meninjau kekuatan dan ancaman yang ada pada Bappenas, maka strategi yang tepat yaitu konsultan yang handal tersebut dijaga dan diapresiasi sepenuh hati agar tidak beralih ke tempat lain seperti organisasi sejenis Bappenas. Bappenas harus memiliki konsultan dalam sektor lain, bukan hanya dalam sektor pembangunan. Namun dalam sektor hukum juga perlu tujuannya untuk memberi masukan dan pembinaan efek jera agar orang atau oknum lembaga yang mencatut nama Bappenas menjadi kapok dan tidak mengulangi perbuatan serupa lagi. Selanjutnya ada strategi WT atau strategi kombinasi antara weakness dan threat, kombinasi antara kelemahan dengan ancaman. Bappenas dalam pekerjaannya seringkali overload dan perencanaannya sibuk dengan hal administrasi. Di sisi lain, Bappenas juga berusaha meminimalisir terjadinya pencatutan nama dan pemalsuan atas nama Bappenas dengan cara menyelaraskan pekerjaan di Bappenas agar tidak terjadi overload. Melihat kelemahan dan ancaman pada Bappenas, maka langkah yang tepat yaitu dengan menerapkan strategi Bappenas harus lebih menstrukturkan proyeksi pembangunan, prioritas terlebih dahulu serta membagi tugas dengan adil antar institusi yang saling bekerja sama agar tercipta keselarasan. Dengan terbinanya keselarasan dan kerjasama yang apik, maka oknum-oknum yang mencatut nama Bappenas akan berkurang bahkan tidak ada lagi karena proyek pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang mengambil alih dengan cara mencatut nama Bappenas. Selanjutnya ada implementasi atau penerapan dari strategi tersebut. Berkaca pada teori Resource-Based View (RBV), di mana pada teori tersebut menyatakan bahwa organisasi publik yang memiliki sumber daya bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak ada penggantinya dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Bappenas berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya internal yang dimilikinya seperti peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia melalui pelatihan pekerja dalam menggunakan alat teknologi canggih agar output atau hasil yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan pesaing lainnya, serta menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah daerah dalam meningkatkan kerjasama dalam proses pembangunan. Selain itu, Bappenas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang akan dilaksanakan, menggait para konsultan yang handal dan berpengalaman agar hasil output dari pembangunannya bisa memuaskan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya ada evaluasi atau penilaian balance scorecard. Pertama, finansial perspektif atau dipandang dari sudut keuangannya. Kemampuan Bappenas dalam pengelolaan APBN dikatakan sudah cukup baik, namun
anggaran yang didapatkan masih dikatakan belum memenuhi kebutuhan Bappenas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata ke seluruh Indonesia. Yang kedua, customer perspective atau pandangan dari customer pelanggan. Dalam hal ini berupa pelayanan. Masyarakat merasa kurang puas akan pelayanan kualitas pembangunan yang masih rendah. Infrastruktur belum merata, masih terjadinya kesenjangan pembangunan antara pembangunan yang di kota dengan pembangunan yang di desa. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, learning growth perspective atau pertumbuhan dan pembelajaran. Ini masih termasuk dari evaluasi balance scorecard ya. Learning atau growth perspective adalah sumber daya manusia yang dimiliki Bappenas kurang dapat memanfaatkan teknologi canggih. Pekerja Bappenas sibuk berkutat dalam bidang administrasi sehingga membuat pekerjaannya overload. Yang terakhir, indikator yang keempat, internal perspektif. Proses penyampaian pelatihan pekerja pembangunan dalam rangka pendistribusian pembangunan ke daerah pelosok masih kurang, serta masih belum efektif karena terbatasnya biaya anggaran. Selanjutnya, evaluasi manajemen strategi dengan 5.0. Pada evaluasi kali ini menerapkan atau menyesuaikan dengan prinsip Society 5.0. Bappenas dalam menggunakan teknologinya akan beradaptasi dengan cara tidak selalu memprioritaskan pembangunan teknologi modern, namun lebih kepada mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut tanpa mengurangi keberadaan SDM tersebut, walaupun teknologinya itu sudah canggih. Konsep tersebut sebagai upaya untuk memanusiakan manusia di tengah hingar-bingarnya teknologi canggih dalam menunjang aktivitas manusia. Selanjutnya ada perbedaan dengan model Whelan dan Hanger. Indikator pertama berdasarkan basic financial planning, yaitu perencanaan perusahaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan. Bappenas setiap tahunnya mengucurkan anggaran sebesar 1,8 triliun yang masing-masing digunakan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan teknis, dan pengawasan. Indikator selanjutnya yaitu forecast-based planning, yaitu pengembangan dari sistem di atas, karena digunakan untuk perencanaan jangka panjang akibat kelemahan sistem budget yang terbatas pada jangka pendek. Nah, pada indikator kedua ini, forecast-based planning ini mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan. Bappenas dalam memenangkan persaingan mengedepankan kinerja karyawan, menggait konsultan-konsultan yang handal dalam bidangnya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Indikator selanjutnya yaitu strategic planning. Bappenas terus berkembang dan berinovasi untuk menghadapi kompetensi hidup dalam konsep teknologi canggih yang bisa memanusiakan manusia. Konsep ini melihat ke masa depan dilihat dari perspektif pembangunan. Indonesia akan menghadapi Society 5.0 yang mana pada tahap tersebut Indonesia akan menghadapi kemajuan dalam berbagai sektor. Maka dari itu Bappenas perlu berbenah untuk menghadapi masa tersebut. Teknologi serba canggih, pembangunan pun harus demikian, berorientasi pada teknologi tanpa melupakan manusia. Poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, indikator strategic management, merupakan pengembangan dari strategic planning. Di sini masukan dari level bawah juga dipertimbangkan. Bappenas dalam mewujudkan formulasi strateginya mengkombinasikan berbagai peluang dan kekuatannya serta meminimalisir kelemahan dan ancamannya. Bappenas menggunakan sumber daya manusia yang unggul sebagai peluang utama dalam mewujudkan pembangunan serta menggunakan konsultan agar pembangunan lebih terencana. Sedangkan dalam meminimalisir ancaman dan kelemahannya, Bappenas meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan kepada pekerjanya dan lebih menguatkan pelindung hukum untuk mengurangi pencatutan Bappenas dalam proyek pembangunan.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait analisis manajemen strategi pada organisasi Bappenas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau informasi yang keliru. Secukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang menonton bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.